not good enough for easy. Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul Band of Brothers episode 1. Film ini mengisahkan tentang usaha yang dilakukan oleh tentara Amerika untuk menjelajahi tanah Eropa dan memukul mundur pasukan Nazi Jerman. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ya udah guys, tanpa berlama-lama ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai pada tahun 1942, mengisahkan bagaimana terbentuknya Easy Company dan beberapa anggota dari Easy Company berasal dari warga sipil yang bekerja sebagai seorang petani, supir, dan penjual koran. Selanjutnya, beberapa warga sipil tersebut kemudian menjadi bagian dari Resimen 506, Divisi Udara 101, pasukan penerjun elit Amerika Serikat. Saat itu, di Camp Toccoa, Georgia, Amerika Serikat, para tentara dari Easy Company berbaris rapi dan menunggu perintah dari komandan mereka bernama Letnan Sobel yang tiba-tiba memeriksa satu persatu dari mereka. Seorang sersan di sana yang bernama Lipton menjadi sasaran kemarahannya yang membuat jatah libur akhir pekannya dicabut akibat sebuah benang yang menempel di jahitan pangkatnya. Hey, sir. To notice this. Selanjutnya, seorang prajurit bernama Perconte. Ia juga menjadi sasaran kemarahannya dan akibat celana yang kusut, jatah libur akhir pekannya pun juga dihilangkan. Scissors over your boots like a paratrooper. Sementara para tentara yang lain juga ikut diperiksa dan dengan tatapan matanya yang tajam, ia berhasil menemukan sebuah sangkur yang berkarat dari seorang tentara bernama Joseph dan lagi-lagi jatah liburnya juga dihilangkan. Hingga akhirnya, kompi ini pun mendapatkan hukuman dengan dicabutnya jatah libur mereka. Namun bukan hanya itu saja guys, Sobel pun menginstruksikan kepada para anggotanya bahwa mereka diperintahkan untuk berlari ke perbukitan Kurahi dan perintah itu kemudian dilanjutkan oleh Letnan Winters. That is not good enough for Easy Company. Malam harinya, terlihat kompi sedang melaksanakan long march dengan berseragam lengkap. Dan tidak lama kemudian, seorang prajurit bernama Randleman meminta izin untuk berbicara dengan Letnan Winters. Ia pun kemudian mengatakan mengapa kompi selalu berjalan 12 mil setiap Jumat di malam hari dan apakah benar Letnan Sobel sangat membenci kompi. Lalu Letnan Winters pun kemudian menjawabnya dengan candaan bahwa Kapten Sobel sangat membencimu. Setibanya kompi di markas, Letnan Sobel kemudian memerintahkan para anggotanya untuk membuang air dari botol minum mereka. Namun seorang prajurit bernama Christensen telah meminum airnya selama di perjalanan yang membuat Letnan Sobel seketika marah dan menyuruhnya untuk mengulangi berjalan 12 mil sendirian. Yes, sir. Dan keesokan harinya, para tentara airborne kembali melanjutkan aktivitasnya melewati semua rintangan yang ada. Hingga akhirnya, Letnan Sobel pun mendapatkan kenaikan pangkat menjadi seorang kapten karena selama ia memimpin, Kompi memiliki catatan terbaik di seluruh batalion. Namun ternyata guys, Kolonel Singh juga ingin mengangkat Winters menjadi seorang Letnan 1. Dan kali ini, Kolonel Singh meminta Sobel untuk menyematkannya. Meski demikian, Kapten Sobel terus saja mencari kesalahan dari Kompi. Ia pun sengaja menggeledah barak dari Kompi dan berhasil menemukan benda-benda terlarang milik para tentara. Akibat kejadian itu, Kapten Sobel pun membatalkan semua izin akhir pekan dari Kompi termasuk para perwiranya. All weekend passes are canceled. Officers include. Lalu Letnan Winters pun mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Letnan 1 yang disematkan langsung oleh Kapten Sobel. Singkat cerita, tibalah waktunya Kompi melaksanakan latihan terakhir untuk menjadi seorang penerjun. Dan jika mereka berhasil melalui latihan ini, secara otomatis mereka akan mendapatkan lencana airborne, yang artinya mereka resmi menjadi pasukan penerjun Amerika. Hingga akhirnya Kapten Sobel bersama para anggotanya berhasil terjun dengan selamat.
Selanjutnya, beberapa prajurit terlihat sedang mendapatkan kenaikan pangkat. Mereka merayakan pesta dengan penuh kegembiraan. Begitupun juga dengan Kolonel Singh yang turut bersukacita mengucapkan selamat kepada Kompi I. Hooray! Pada bulan Juni tahun 1943, saat itu Kompi I sedang melaksanakan latihan tempur. Sobel yang sudah menjadi kapten terlihat kebingungan seperti prajurit yang belum terlatih. Sementara Letnan Winter sendiri justru memberi masukan untuk tetap berjaga di tempat tersebut, menunggu musuh datang dan bersiap untuk menembak. Namun entah apa yang dipikirkan, Kapten Sobel justru memerintahkan peletonnya untuk keluar dari persembunyiannya. Tak ada pilihan lain, mau tidak mau Letnan Winters harus tetap mengikuti perintah kaptennya. Sampai akhirnya peleton Kapten Sobel disergap oleh pihak musuh. With 95% of your company. Tentu saja, tindakannya tersebut membuat para anggotanya sangat kecewa terhadap sang kapten. Singkat cerita, tibalah hari di mana mereka akan diberangkatkan. Pasukan Kompi I terlihat gagal menggunakan seragam airborne mereka. Dan saat di dalam bus, Letnan Nixon memberitahukan kepada Letnan Winters bahwa mereka akan dibawa ke New York, kemudian menaiki kapal menuju Inggris dan berlanjut menduduki Eropa. Dan pada tanggal 6 September tahun 1943, mereka diberangkatkan dari Brooklyn lengkap dengan kendaraan tempur dan persenjataan. Dan pada tanggal 18 September tahun 1943, mereka akhirnya tiba di Aalborg, Inggris. Di sana, mereka pun tetap melaksanakan latihan, mulai dari menembak, bertarung dengan senjata, hingga bela diri militer. Kemampuan bertarung jarak dekat pun terus diasah, terutama dalam strategi bertempur. Latihan tempur yang terbagi menjadi dua peleton membuat Kompi I menjadi kehilangan arah dan tersesat, akibat Kapten Sobel yang salah mengambil posisi. Kapten Sobel pun kemudian memerintahkan anggotanya untuk bersembunyi di balik pepohonan, sementara dirinya sendiri masih terus memperhatikan posisinya dari sebuah peta. Anggotanya yang menyadari bahwa Kapten Sobel sedang kehilangan arah berencana untuk menipu Kapten Sobel. Lalu seorang prajurit bernama George berteriak menirukan suara Mayor Harton. Get this goddamn platoon on the move! Suara itu seketika mengejutkan Kapten Sobel. Suara itu juga memerintahkan untuk memotong pagar kawat milik warga sipil. Di sisi lain, Letnan Winters terlihat sedang menunggu peleton dari Kapten Sobel. Ia dan peletonnya tidak bisa bergerak maju dikarenakan Kapten Sobel yang tak kunjung datang. Dan akhirnya, Letnan Winters pun memutuskan untuk melakukan serangan dadakan meski tanpa Kapten Sobel. Tidak lama kemudian, Kapten Sobel pun tiba di lokasi penyergapan, sekaligus membuatnya kebingungan dikarenakan peleton Winters telah menyelesaikan misi tersebut. Sesampainya di markas, Sobel pun terkena amukan oleh Kolonel Strayer karena telah memotong kawat pembatas yang membuat sapi-sapi milik warga sipil masuk ke halaman markas. Sersan William yang diperintahkan oleh Kapten Sobel memberikan surat pernyataan pengadilan militer kepada Letnan Winters. Dan konyolnya guys, Kapten Sobel menuduh Letnan Winters karena telah lalai dalam memeriksa toilet. Letnan Winters di sini memiliki dua pilihan, menerima hukuman pencabutan jatah libur atau mengajukan banding kepada pengadilan militer. Karena merasa tak bersalah, Letnan Winters pun kemudian menyetujui pengangkat kasus ini ke pengadilan militer. Kapten Sobel pun terlihat panik karena keputusan Winters sangat jauh dari perkiraannya. Ternyata guys, kasus itu terdengar oleh Kompi I bahwa Letnan Winters sekarang ditugaskan untuk mengawasi bagian konsumsi. Dan mau tak mau, mereka akan dikomandani oleh Kapten Sobel saat di pertempuran sesungguhnya. Mendengar hal itu, beberapa prajurit seketika berdiskusi dan kemudian menuliskan sebuah petisi yang menyatakan bahwa mereka tidak ingin lagi mengabdi menjadi prajurit dari Kompi I. Bahkan mereka pun siap menerima segala bentuk konsekuensinya. Keesokan harinya, Kolonel Singh memarahi mereka karena telah membuat surat pembangkangan di saat mereka siap menginvasi Eropa. Dan sangat disayangkan guys, Kolonel Singh juga menurunkan beberapa pangkat prajurit karena perilakunya yang memalukan. Sementara Kapten Sobel sendiri dimutasi untuk mengajar di sekolah infanteri. Dan dengan demikian, ia pun harus kehilangan isi company yang selama ini telah dilatihnya. Di sisi lain, saat ini posisinya telah digantikan oleh seorang senior bernama Letnan Meehan. Dan tepat pada tanggal 31 Mei tahun 1944, Letnan Winters menemuinya di dalam tenda dari Kompi I. Di sana, mereka berdua terlihat sangat serius membicarakan strategi pendaratan dari Kompi I. Sementara di sisi lain, Letnan Nixon dan Letnan Meehan juga memberikan arahan kepada pasukan penerjun tentang operasi yang diberi nama D-Day. Dengan kata lain, usaha untuk menginvasi Eropa yang sudah diduduki Nazi Jerman. Letnan Meehan juga memberikan pesan bahwa setiap prajurit harus memahami tujuan dari operasi tersebut. Keesokan harinya, tibalah hari di mana mereka akan melakukan penerjunan, dan para prajurit terlihat sedang menyiapkan perlengkapan tempur dari masing-masing personil.
Namun, tiba-tiba Lipton dan Marty mendapatkan berita duka tentang saudaranya Warner yang terbunuh di Italia. Hal itu pun seketika membuat Marty merasa bimbang untuk memberitahunya, dikarenakan Warner akan kehilangan fokus saat penerjunan. Tidak lama kemudian, Letnan Winters memberitahukan bahwa jalur penerbangan mereka tertutup oleh kabut dan akibat cuaca yang tidak memungkinkan, akhirnya para prajurit menunda penerjunan mereka. No jump tonight. Malam harinya, saat para prajurit sedang menonton sebuah film, Warner menemukan sebuah surat yang diselipkan oleh Martin di sakunya. Dan secara tidak sengaja, Warner pun membaca surat tersebut, sehingga ia pun mengetahui bahwa saudaranya telah gugur di medan pertempuran. Pada tanggal 5 Juni tahun 1944, para prajurit di sana yang sudah lengkap dengan samaran di wajahnya terlihat sedang menunggu untuk diberangkatkan. Lalu, para prajurit itu pun berbaris memasuki pesawat, hingga pesawat itu pun pergi meninggalkan landasan dan terbang menuju Eropa. Dan film pun berakhir. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini guys, seperti halnya mental seorang prajurit bernama Warner yang tetap melaksanakan tugas meskipun saudaranya telah gugur di medan pertempuran. Yaudah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua, dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!